Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah, yaitu kita akan membahas kitab fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membawakan tema bolehkah mencurigai anak. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pemirsa azza Allah wa iyyakum, kita membahas kembali pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan fikih tarbiyat al-abna. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam tarbiyah al-abna. Dan kita menjanjikan akan membahas rincian dari faktor-faktor tersebut sebagaimana Asy-Syaikh menuliskan di dalam buku beliau, Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama berkaitan dengan pergaulan. Bahwa memilih teman, sahabat adalah merupakan salah satu hal yang terpenting yang ikut mempengaruhi terhadap tarbiyat al-abna. Dan kita tahu bahwasanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat banyak, baik di dalam kitabnya ataupun melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pengaruh teman, sehingga muamalah terhadap teman adalah merupakan salah satu faktor yang sangat harus dipertimbangkan di dalam tarbiyah al-abna. Dan untuk itu marilah kita melihat beberapa nas baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini.
Kemudian insya Allah Ta'ala kita akan membahas sebagaimana subtema pada kesempatan kajian kita kali ini adalah bolehkah mencurigai anak karena hubungannya dengan persahabatan, pertemanan, dan beberapa hal yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua, akan tetapi ada indikator-indikator yang mengharuskan orang tua mempertanyakan ya, apakah anaknya berada di dalam kondisi yang baik-baik saja, alhamdulillah, atau membutuhkan perhatian lebih sampai kepada mungkinkah kita mencurigai mereka ya, yang kita mengenalnya di dalam istilah syar'i sebagai tajassus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis yang sangat masyhur dalam masalah pergaulan, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innama masalul jalis salih wal jalis su kahamilil miski wa nafihil kir. Permisalan teman yang saleh dan teman yang buruk seperti pembawa minyak api, penjual wewangian, dan seperti nafih al-kir, yaitu seorang pandai besi. Apabila kita dekat dengan teman yang baik, maka pengaruh kebaikan akan sangat dominan, insyaallah ta'ala. Demikian pula apabila seseorang dekat dengan teman yang tidak baik, maka sangat dikhawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi jalan hidupnya. Maka kita dapatkan beberapa cerita di kalangan para sahabat yang menandakan bahwasanya mereka memilih di dalam masalah pergaulan ini. Ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kaum muslimin dan kaum muslimat saling bersaudara. Ya. Pun demikian ada di antara mereka yang sampai pada derajat saleh, ada di antara mereka yang waliyadzubillah masih dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan sangat beragam. Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat ya, yang diberikan usia panjang dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian tengah dari rambut kepala beliau, dan masya Allah dari barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut itu tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan warna aslinya, meskipun bagian-bagian yang lain sudah berubah menjadi putih karena barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sa'id bin Yazid menceritakan bagaimana pertemanannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan, sahibtu Talha ibn Ubaidillah wa Sa'dan wal Miqdad. Kemudian beliau sebut salah seorang sahabat yang lain. Fama sami'tu minhum yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira anna Talhata yuhaddithuna yawma Uhud. Aku berteman dengan mereka, beliau menyebutkan ada Talha ibn Ubaidillah, ada Sa'ad, ada Miqdad. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar dari mereka bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini mereka adalah orang-orang yang wara' atau wira'i, sangat berhati-hati, dan kita tahu bahwasanya para sahabat ridwanu alaihim ajma'in ya, lebih mementingkan untuk membaguskan amalan-amalan mereka. Dan tentu kita mengetahui bahwasanya para sahabat akan berkata sesuai dengan maslahat.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita tidak berkata-kata kecuali yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang benar atau lebih baik diam. Ya. Bahkan salah seorang ulama sampai menyebutkan tentang pentingnya kita melakukan tanmiyatu as-samt, yaitu bagaimana belajar untuk diam. Ya. Di samping kita belajar berbicara yang benar, ternyata ada di antara para ulama yang sangat memperhatikan ya, bagaimana kita sebaiknya juga belajar untuk diam. Dan salah satu di antara ulama yaitu Ibnu Abi Dunya yang mempunyai sebuah kitab yang dinamakan dengan As-Samtu. Ya. Kita kembali kepada cerita Sa'ib Ibn Yazid. Beliau mengatakan aku berteman dengan mereka. Ya, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat wirai. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya Talhah bercerita tentang peperangan di hari Uhud. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat tentu adalah keteladanan buat kita. Ya. Dan musahabah, ya, pertemanan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam hal ini. Dan Sa'id bin Yazid menunjukkan bahwasanya beliau juga berteman dengan mereka dan mendapatkan pengaruh-pengaruh yang baik dari pertemanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui banyak ayatnya untuk kita dekat dengan orang-orang yang saleh, belajar dengan orang-orang yang saleh, dan selalu berupaya untuk iqtida terhadap orang-orang yang saleh. Dan pertemanan yang didasarkan kepada kesalehan adalah pertemanan yang akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mengasihi dalam persahabatan, mereka itu pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, yang mendasarkan pertemanannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, ketika berkata kepada salah satu di antara putra beliau, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Hud, ya. Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada putranya, "Ya bunayya, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naiklah bersama kami dalam bahtera ini, ya, dan jangan menjadi bagian dari orang-orang yang kufur. Karenanya kita sebagai orang yang berupaya untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam masalah tarbiyah al-abna ini diingatkan oleh Asy-Syaikh di sini tentang beberapa nasihat. Misalnya beliau mengatakan, "Qul li waladika." Katakanlah kepada putramu, "Ya bunayya la tusahib 'aqan li walidayhi. Fa inna uquqal walidain min akbaril kabair." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Putraku, jangan berteman dengan orang yang durhaka terhadap orang tua. Ya. Karena kedurhakaan terhadap orang tua itu adalah dosa besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Qul li waladika, ya bunayya, la tuslahib man yashrab ad-dukhan wa yata'ata al-mukhaddarat. Hai putraku, jangan kamu berteman kepada orang yang merokok, kemudian menggunakan obat-obatan. Ya, tentu masalah
ad-dukhan, merokok ini adalah perkara yang juga tidak baik sesungguhnya di dalam pergaulan. Ya, tetapi orang kadang-kadang menggunakannya justru sebagai perantara untuk bisa bergaul dengan yang lainnya. Ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan, ya, karena secara medis ya, telah disebutkan bahaya merokok. Ya. Meskipun orang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang banyak, tetapi wallahu ta'ala alam. Ya, kita walaupun hidup di lingkungan yang banyak sekali orang melakukannya, tetapi harus menasihati mereka bahwa ini adalah tidak baik. Tidak baik untuk diri, tidak baik untuk keluarga, tidak baik untuk sahabat, ya, tidak baik untuk kesehatan secara umum. Ya. Maka kita termasuk orang-orang yang berupaya untuk menjauhi perkara yang bermudarat kepada diri kita. Apalagi banyak di kalangan para ulama yang jelas-jelas menjadikan bahwa rokok adalah haram, ya, karena sifat-sifat yang memang menjadikan seseorang terancam kesehatannya, ya. Dan itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Ya. Oleh karenanya, ya, demikian pula kepada anak-anak terutama, apalagi anak-anak kita masih kecil, ya, dengan cara kita menyampaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertemanan dia, ya. Atau dalam lingkungan yang memang banyak sekali orang yang masih melakukannya, ya, bahwa kita bisa sampaikan bahwa rokok itu berbahaya, rokok itu tidak baik, ya. Apalagi kalau jelas-jelas anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang relatif masih sangat kecil, maka apa yang dikatakan oleh Syekh ini adalah sesuatu yang sangat logis bagi orang tua, bahkan juga mereka orang tua yang barangkali dirinya masih merokok, dia tidak akan rela kalau anaknya bergaul dengan usia anak-anak yang ternyata sudah sangat kental dengan merokok, dan ini berbahaya dan juga tidak baik, dan bisa jadi menjadi pintu-pintu yang tidak baik berikutnya. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh di sini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat insya Allah dari sisi pendidikan. Kemudian Syekh misalnya mengatakan, kullahu ya bunayya la tusadiq man yasrikun amwal nas. Ya, putraku, jangan engkau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang. Ya. Beberapa contoh yang dikatakan oleh Syekh di sini sesungguhnya memberikan kepada kita bahwa realitas kehidupan yang ada di masyarakat itu sangat beragam, sementara orang tua pada umumnya sangat ingin menjaga anaknya. Ya. Nah, tentu dia tidak hanya berharap, akan tapi dia memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan, ya, sehingga memang anaknya mengetahui mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak baik, mana perkara yang sebaiknya dia lakukan, atau mana perkara-perkara yang sebaiknya dia tinggalkan, dia jauhi, ya. Demikian juga dalam masalah pertemanan. Pada dasarnya keterampilan sosial, ya, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan sesama, bergaul dengan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya, ya, adalah sesuatu yang baik, ya. Apalagi apabila ternyata anak didik kita atau putra-putri kita mempunyai pengaruh baik kepada mereka. Tapi kadang sebuah keluarga dihadapkan, ya, pada kenyataan bahwasanya banyaknya pengaruh-pengaruh tersebut, ya, bermudarat kepada putra-putrinya atau kepada anak didiknya yang sementara waktu sedang dalam masa perkembangan, sedang dalam masa menerima, mencontoh, ya, bukan dalam posisinya sebagai seorang yang sudah siap untuk menghadapi segala keburukan-keburukan, sehingga dia bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau bahkan bisa memberikan hal-hal yang positif kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya. Ya. Seringkali banyak orang tua dihadapkan bahwa dia untuk melindungi anaknya sendiri masih kesulitan. Oleh karenanya wajar sekali apa yang dikatakan oleh Syekh, dan
sangat bisa untuk kita jadikan sebagai beberapa hal yang memang kita lakukan dalam rangka menjaga tarbiyah untuk anak-anak kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, ya, dari efek pergaulan tersebut, ya, kemungkinan ada ya pengaruh-pengaruh kepada anak kita. Ya, yang kadang-kadang sebagian anak ketika pulang ke rumah kita sudah tidak mengetahui apa yang dilakukannya di luar. Ya. Atau bahkan anak berada di rumah, ya, dia berada dalam dunia maya, dia berinteraksi dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan sahabat atau teman atau forum-forum perkenalan yang bisa jadi berpengaruh kepada dirinya. Bahkan kita sering katakan dalam hal ini pengaruh itu mungkin sangat besar. Ya. Kadang-kadang orang tua mendapatkan hal-hal yang membuat dirinya curiga. Demikian juga seorang guru terhadap muridnya. Ya. Baik misalnya dalam lingkungan boarding atau dalam lingkungan yang tidak boarding di sekolah, ya, seorang guru mendapati anak didiknya ya, mempunyai gelagat, mempunyai gerak-gerik yang pada akhirnya membuat gurunya, ustadznya, orang tuanya merasa curiga apa yang terjadi. Ya. Nah, bolehkah pada posisi demikian seorang guru atau yang mempunyai tanggung jawab terutama, ya, dalam hal ini orang tua melakukan hal yang disebut dengan tajassus, yaitu mencurigai anak dan berprasangka dalam tanda kutip buruk karena ada indikasi yang mengarah kepada hal tersebut. Nah, tentu kita mengetahui bahwasanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya kita dilarang untuk bertajassus, ya. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling mencurigai dan janganlah kalian saling berbuat ghibah, ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perkara tajassus ini, ya, wala tajassasu, ya, dan janganlah kalian saling melakukan tajassus, ya. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabu al-hadits, jauhilah prasangka buruk, ya, karena prasangka buruk itu adalah ya termasuk perkataan yang paling dusta, ya. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara larangan untuk bertajassus, mencurigai, dengan keperluan ya, orang tua misalnya, atau keperluan orang yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak tertentu, ya, sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang masuk ke dalam kategori tajassus. Para ulama menjelaskan, ya, kita sebelum masuk kepada bolehkah, ya, bahwa tajassus di dalam Islam ya terbagi menjadi dua, yaitu tajassus yang mamnu' dan tajassus yang masyru'. Ya. Mencurigai terlarang, ya. Mencurigai disyariatkan, ya. Tergantung kepada maslahat syar'iyyah. Ya. Adapun tajassus yang mamnu, yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah tajassus yang maksudnya adalah tatabbu' auratun nas, ya, dan asrar mereka, yaitu mencari-cari ya, aibnya orang yang tidak perlu, tidak ada maslahat yang syar'iyyah rajihah, ya. Tidak ada keperluan untuk mencari tahu tentang aib orang, aurat orang, rahasia-rahasia orang, ya. Maka hal tersebut apabila ya dilakukan oleh seseorang, kemudian pemicunya adalah hanya ingin mengetahui, ya,
hanya ingin mencari-cari berita, ya, dan kadang-kadang hal ini terjadi. Akan banyak terjadi di dunia kita sekarang. Ya. Orang melakukan urusannya pribadi di tempat yang tersembunyi, ya. Tiba-tiba banyak orang ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan itu bisa jadi berkaitan dengan tadi aurat dia, aib dia, perkara-perkara yang dia sembunyikan. Memang kita tidak menginginkan siapapun untuk terjerembab ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya. Hal-hal yang aib, sekalipun hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru, ya, ketika dia berada di dalam kesendirian, apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah, ya, nilai ketakwaannya sedang meningkat, ya. Dan perlu terus dijaga sehingga dia berada di dalam muraqabah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, ya. Lisanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kadang-kadang, ya, orang diuji dengan terjatuh ke dalam hal yang dia sudah sembunyikan karena itu adalah perbuatan aib, perbuatan dosa, ya, kecil ataupun besar, waliyadzubillah, ya. Ya, kemudian orang lain ini fuduli istilahnya, ya. Dia hanya ingin tahu, dia hanya ingin, ya, waliyadzubillah, tidak ada islah di situ, malah menyebarkan aib. Kadang-kadang ini terjadi. Nah, pendorong seseorang untuk mencurigai orang, ya, dalam perkara-perkara yang demikian ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau tidak ada, ya, tujuan yang dibolehkan secara syar'i, tidak ada manfaat yang dikuatkan secara syar'i, ya, tidak ada misalnya hal yang dikhawatirkan akan terjadi, wal'iyadzubillah, ya, bahaya yang sudah nampaknya indikasinya benar-benar akan terjadi, ya, kemudian harus segera dicegah, ya, maka tidak perlu kita melakukan perkara tajassus, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu utiya birajulin faqila lahu, ya, hala, ya. Jadi seorang dikatakan saat itu kondisinya dicurigai atau ada indikator, ya, yang menurut orang bahwa itu sebagai indikator dia telah minum khamar, ya. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya lihyahnya itu, jenggotnya itu, ya, ada minuman khamar, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna qad nuhina ani tajassus. Kita tidak boleh tajassus, ya. Walakin idza yadhhar lana syai' na'khudhu bihi. Tapi kalau nampak bagi kita, ya, bahwa memang terlihat, ya, maka barulah kita melakukan sesuatu yang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Atau misalnya seseorang, ya, dia membawa sesuatu yang, ya, belum tentu dia gunakan untuk melakukan kejahatan, ya, katakanlah sebuah besi, ya, atau apa, ya, ya. Maka pada dasarnya kita tidak curiga. Tetapi ketika ada indikator-indikator yang jelas dan dikhawatirkan dia akan berbuat jahat kepada orang, ya, barulah ada maslahat di situ, ya. Barulah ada sesuatu yang menjadi faktor di mana tajassus itu bisa dilakukan, ya. Dan masya Allah, ya, di dalam tarbiyah kadang-kadang, ya, apabila seseorang terlalu curiga, ya, apalagi tiba-tiba misalnya mengagetkan pada anak atau pada anak didik, justru itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif, ya, yang menjadikan dia tidak nyaman dengan diri kita, ya, baik sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik, ya, yang kadang-kadang akibatnya justru negatif.
Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, ya, ada perkara-perkara di mana tajassus itu menjadi masyru', ya, menjadi dibolehkan dalam hal ini. Ya. Tadi kita menjelaskan tentang tajassus yang mamnu, adapun yang masyru' adalah, ya, apabila ada maslahat yang jelas rajih, apalagi misalnya dalam kaitannya yang lebih luas dari itu, ya, ada maslahat ya negara misalnya, ya, ada maslahat yang berkaitan dengan mencegah kemungkaran yang sangat dimungkinkan sudah akan terjadi, ya. Misalnya bisa orang terbunuh, ya, kalau tidak segera dilakukan pencegahan, ya. Maka apabila ada maslahat-maslahat yang rajihah, ya, dalam hal ini dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan tajassus, ya. Dan dalam hal ini seseorang melakukannya memang tidak dengan niat untuk tatabbu' aurat semata, tetapi karena dorongan yang syar'i. Apabila kita memahami akan hal ini, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula berkaitan dengan apabila ada hal-hal yang mencurigakan pada anak didik, ya, atau pada anak-anak terutama, ya, karena orang tua adalah sebagai imam, ya. Karena di sini Syekh wallahu taala alam membawakan sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berkaitan dengan Ibnu Sayyad, ya, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadis Abdullah ibn Umar, qal intalaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu Ubay ibn Ka'ab qibala ibn Sayyad. فحدث به في نخل فلما دخل عليه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة لها فيها رمرمة فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاحب هذا محمد فوثب ابن سيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركه بينا. Jadi Ibnu Sayyad ini adalah satu fenomena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang berbicara dan suaranya itu nggak jelas, ya, tidak terpahami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin mengetahui perkaranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan tatabbu' di dalam hal ini. Ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengambil salah satu faedah dari kisah ini, wallahu taala alam, ya, bahwasanya, ya, seorang imam, ya, melakukan itu karena untuk kepentingan rakyatnya. Ya, demikian juga orang tua, dia adalah pimpinan di dalam keluarganya, atau seorang yang diberikan mas'uliyah, diberikan tanggung jawab, ya, terhadap sebuah pendidikan, ya. Dan dalam hal ini maka Syekh wallahu taala alam membawakan riwayat ini, ya, dalam hal bolehnya seseorang melakukan tajassus, ya, terhadap anak-anak karena maslahat yang syariah dan maslahat yang rajihah, ya. Dan demikian pula disebutkan oleh sebagian fatwa di dalam hal ini, ya. Fala yajuzu tajassus 'alal walad wa 'ala ahadin minal muslimin wa la tatabbu auratihim illa fi halatin khasatin wa bayiqah. Pada dasarnya tidak boleh melakukan tajassus kepada anak, juga kepada salah seorang di kalangan kaum muslimin, ya, mencari-cari aib dan aurat mereka, kecuali fi halatin khasah wa bayiqah, kecuali pada kondisi-kondisi yang khusus dan kondisi-kondisi yang terbatas. Tahqiqan li maslahatin aw daf'an li mafsadatin. Karena untuk, ya, maslahat yang jelas, untuk menghindari mafsadah yang jelas, ya. Dan dalam hal ini ada pertentangan memang, ya, mungkin dalam satu dua kondisi antara mafsadah dan maslahat.
Dan takarrara di dalam usul fikih bahwa dar'u mafasid muqaddamun ala jalbi masalih, bahwa dar al mafasid, ya, mencegah mafsadah itu lebih didahulukan daripada jalbu al masalih, ya. Ya, berarti kita bertentangan mungkin dengan kepercayaan anak dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya itu dilakukan dalam halat khasah, dalam kondisi-kondisi khusus, dalam halat dhayiqah, dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Ya. Idza lam yumkin fi'lu dzalika illa bitajassus. Artinya, ketika tidak ada jalan lain kecuali kita harus melakukan tajassus, kecurigaan, kita melihat HP-nya, ya. Kita dalam tanda kutip menguntitnya, ya, kita mencium bau mulutnya dan seterusnya dan seterusnya, ya. Maka apabila orang tua, ya, melihat sesuatu yang mencurigakan pada anaknya dan khawatir bahwa dia akan terjatuh di dalam perkara yang tidak baik akibatnya, kemudian tidak ada perantara atau wasilah untuk, ya, meluruskannya kecuali dengan mencoba mengetahui apa yang tersembunyi itu, ya, sehingga harus ada tajassus atau mencurigai di dalam hal ini, maka itu dilakukan, ya, dalam hudud al-hajah duna ziyadah, ya, sebatas keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Wallahu taala a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini diantara hal yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan juga kita melihat fatwa para ulama, dan juga kita tambahkan dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hal yutajassas ala sigar wa yuraqab. Apakah, ya, dilakukan tajassus kepada anak-anak, ya, dan muraqabah. Adapun muraqabah secara umum, pengawasan secara umum, tentu itu adalah sesuatu yang sangat perlu untuk dilakukan, tetapi tajassus dan juga tahassus, ya, keduanya mirip, ya, bisa dilakukan dalam perkara-perkara yang khusus, dalam perkara-perkara yang sempit dan terbatas serta tidak berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala alam. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barokahnya. Dan saya kembali kepada pembawa acara di studio Ahsan TV. Barakallahu fiikum. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan catatan-catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan kita, pembahasan tentang kitab fikih Tarbiyatul Abna dengan tema bolehkah kita mencurigai anak. Dan alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kepercayaan orang-orang terdahulu bahwa jika melahirkan anak kembar maka mereka perlu dipisahkan, dan salah satu saja boleh diasuh oleh orang tuanya sendiri. Salah satu alasannya agar mereka memiliki kepribadian yang berbeda dengan satu dan lainnya. Apakah dalam syariat Islam boleh memisahkan anak kembar tersebut dari orang tua aslinya? Dari Abdullah di Bekasi, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak mengetahui dalam masalah ini, ya, apakah ada madarat tersendiri atau ada maslahat yang khusus apabila digabungkan atau dipisahkan. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Apakah memelihara anak angkat Ustadz bisa menjadi ladang pahala bagi kita di akhirat Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, segala amalan kebaikan ya pasti mendatangkan pahala. Ya. Termasuk adalah menolong zatul hajat, ya, al-man'um, ya, menolong seseorang yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan-keperluan. Belum lagi misalnya anak yang yatim, misalnya ana wa kafil yatim kahataini fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas bahwasanya memberikan kebaikan kepada seseorang adalah termasuk hal yang mendatangkan pahala, bahkan pahala yang sangat banyak. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, ya, wa huwa mu'minun, ya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Barang siapa yang beramal saleh, laki dan perempuan, dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama menyebutkan bahwasanya kehidupan yang baik ini bisa jadi adalah kehidupan dunia dan akhirat. Ya, banyak yang merajihkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah kehidupan dunia. Ya, bagaimana di akhirat? Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka, ya, lebih baik dari apa yang telah mereka usahakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak angkat. Ya, cukuplah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Ya, hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya anak angkat atau anak asuh tersebut, ya, nasabnya tidak boleh dinasabkan kepada diri kita, ya, tetapi tetap dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Itulah yang diatur di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, juga di dalam masalah pergaulan, apabila berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya dengan pergaulan. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita kembali lagi, kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 9007912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, saya sangat gusar ketika saya mengetahui bahwa salah seorang anak saya melakukan pencurian. Yang saya khawatirkan adalah dia akan menjadi pencuri pada masa akan datang. Apa nasihat Ustaz kepada saya Ustaz? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, satu amal perbuatan adalah merupakan hasil dari berbagai hal. Ya. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar itu tidak terulang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan taufik kepada antum dan kepada anak antum untuk jauh dari perkara-perkara yang tidak diridhoi, dan kita semuanya dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk dan diberikan taufik untuk beramal baik dan ketaatan. Ya, jadi anak mencuri bisa jadi terbawa oleh hal-hal yang sebelumnya. Ya. Dilihat dulu sebabnya. Ya. Sebab yang menjadikan anak tersebut mencuri kira-kira apa? Apakah hanya ingin melakukan sesuatu itu sebagai sebuah penasaran? Tentu itu juga tidak baik kalau
penasaran terhadap perkara yang tidak baik. Apakah karena misalnya teman-temannya terlalu memiliki hal-hal yang lebih baik dari yang dia miliki, sementara dia tidak punya kesiapan untuk menerima itu, sehingga kita harus memberikan pengertian kepada dirinya. Sering sekali anak-anak membandingkan, ya misalnya fulan punya ini, fulan punya itu, ya. Kita kadang harus mengajari untuk menerima apa yang ada dan memanfaatkan dan berbahagia dengan apa yang ada di hadapannya, ya. Sehingga kita mengetahui bahwa sebabnya sebenarnya adalah dia merasa bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain lebih baik dari apa yang dia miliki. Atau mungkin dia melakukan pencurian karena merasa mirip dengan yang sebelumnya, butuh kepada sesuatu dan dia takut kepada orang tuanya untuk menyampaikannya. Ada juga, ya, orang yang melakukan pencurian dengan sebab itu, ya. Ada juga anak yang melakukan pencurian karena semacam penyakit, alhamdulillah, ya. Karena sebenarnya sudah diberikan oleh orang tuanya, ya, kecukupan, tetapi ada hal yang kemudian sudah mulai timbul pada dirinya, penyakit, ya, ingin banyak memiliki dan sebagainya. Ada juga yang itu hanya merupakan satu kebiasaan yang pada tabiat orang tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mendolimi orang lain, ya. Tetapi ala kulli hal dalam berbagai rupa yang saya sebutkan, semuanya adalah perkara-perkara yang harus kita benarkan, ya. Perkara-perkara yang kita harus luruskan sehingga tidak terbawa di masa besarnya, ya. Nah, pertama kali yang paling penting adalah memahamkan, ya, bahwa itu adalah perbuatan buruk, ya, dan harus dijauhi karena akan berakibat buruk, ya. Kita bisa menjelaskan berbagai hal di dalam hal ini, tetapi sekali lagi yang paling penting adalah memahamkan. Oleh karenanya tidak harus, ya, orang yang mendapatkan anaknya mengambil barang orang lain, dia langsung membentaknya, dia langsung mengagetkannya, dia langsung memarahinya, ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana memahamkan kepada dia bahwa itu adalah perbuatan buruk yang harus dijauhi, ya. Sementara kemarahannya adalah kemarahan yang insya Allah karena motivasi kebaikan, ya, bisa jadi benar-benar kemarahan karena Allah. Tetapi yang saya maksudkan adalah apakah itu efektif dalam momen ketika dikagetkan bahwa ternyata seorang anak melakukan hal itu, ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah memahamkan bahwasanya itu adalah perbuatan buruk, berakibat buruk, harus dijauhi, dan bahwasanya apabila dia punya keinginan-keinginan tertentu diberikan jalan keluar yang baik, jalan keluar yang halal, jalan keluar yang baik. Itu yang terpenting. Allah Ta'ala alam yang pertama. Yang kedua, ya, apabila diketahui sebab-sebabnya, maka fokuslah kepada sebab-sebab itu. Dan yang ketiga, selalulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang anak mungkin karena berbagai faktor tadi melakukan hal itu, ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang hadis, siapa yang memiliki 3 anak kecil perempuan, memberi mereka sandang dan pangan, maka mereka akan menjadi penghalangnya masuk ke neraka.
Dan apakah yang terhalang dari api neraka hanya bapaknya saja atau sang ibu juga termasuk di dalamnya, Ustaz? Alhamdulillah saya memiliki 3 orang anak perempuan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, ya, tentang musibah yang menimpa salah seorang sahabat, ya, karena diambil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man lahu jariyatan, ya, barang siapa yang mempunyai 2 anak perempuan, ya, fa ahsanahunna ta'dibahunna atau fa'addabahunna, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka itu akan menjadi sitar atau penghalang dari api neraka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang memiliki, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan bahwa orang yang memilikinya itu akan Allah Subhanahu wa taala lindungi, ya. Tentu di dalam hal ini apabila lafadznya sebagaimana lafadz yang umum tadi, ya, di antara lafadz umum itu adalah man, ya, maka masuk di dalamnya adalah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, ya. Demikian juga kadang di dalam lafadz-lafadz Al-Quran ataupun Al-Hadis, ya, disebut tentang laki-laki yang masuk di dalamnya adalah perempuan, ya. Kemudian lafadz man itu adalah termasuk lafadz yang umum, wallahu ta'ala alam, ya. Dan yang mendidik mereka adalah ayah dan bunda, orang tuanya, ya, baik lelaki ataupun perempuan. Maka setiap orang yang mempunyai saham, ya, di dalam pendidikan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Maka wallahu taala alam bahwa masuk di dalam hal itu adalah kedua orang tuanya, ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya tentang wahidah, bagaimana kalau hanya satu anak perempuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diam. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, diantaranya seingat saya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa kita tetap berharap, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan apapun, bahwa sekalipun itu hanyalah satu orang perempuan, ya. Kemudian baik di dalam menterbiahnya menjadi wanita yang salihah, maka itu juga termasuk yang akan menghalangi kedua orang tuanya dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jazakumullah khairan juga kepada Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan kita terakhir, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara, Ustaz. Tapi sebelum kita menutup, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Ada Ustaz. Barakallahu fikum. Tema kita pada hari ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa pengawasan terhadap anak harus selalu dilakukan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah at-tajassus, mencurigai anak, dan itu bisa dilakukan apabila ada maslahat yang rajihah pada kondisi khusus, ya, kondisi yang terbatas, supaya tidak berefek negatif kepada anak-anak kita. Tetapi apabila memang ada keperluan untuk itu, maka dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memberikan tarbiyah yang sebaik-baiknya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya, dan lebih khusus lagi kepada orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Ahsan TV, demikian pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga pada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu di pekan ke depan setiap hari Rabu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.